hormati Ketua Tanfidiyah MDC Kelapa Gading Ustaz Qasim Nursiha, kalau kenceng nih yang kami hormati Rada kayak gini ya gimana? Biar rada miring. Rois Surya Ranting Kelapa Gading Barat, Bapak Haji Askuri dan Bapak Haji Solihun, yang kami hormati Ketua Ranting Tanfidiyah Kelapa Gading Barat Bapak Suratman, yang kami hormati Ketua Muslimat Ranting Kelapa Gading Barat Ustazah Siati beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Fatayat Kelapa Gading Ibu Suyatni beserta jajarannya, juga yang kami hormati, yang kami muliakan para guru, para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, juga untuk sahabat-sahabat Banser dan Ibnu IPPNU, terima kasih atas kerjasamanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara silaturahmi pengurus PCNU, MBC dan Ranting se-Kelapa Gading. Salawat salam marilah kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk susunan acara malam hari ini, yang pertama yaitu pembacaan tahlil dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian ditutup dengan doa. Langsung saja untuk menyingkat waktu karena sudah terlalu malam, untuk acara yang pertama yaitu pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Rois Surya MDC Kelapa Gading Bapak Ustadz Muhammad Rosidi. Kepada beliau kami persilakan. Dari Ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa itatihi wa al-fadl khair wa sayyidina wa Muhammad wa sallallahu alaihi wa alihi sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Untuk sambutan pertama dari Ketua MBC NU Kelapa Gading Kekuatan Hidayah Bapak Ustadz Qasim Nur Sehat, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarram, para alim wal ulama, para asatidz wal asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, Ketua PCNU, Ketua Tanfidiyah PCNU Jakarta Utara, Bapak Kiai Agus Muslim SAG MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat. Yang selalu kami hormati Sekretaris PCNU Jakarta Utara Bapak Kiai Lalu Ernayadi SE. Yang selalu kami hormati guru saya Bapak Kiai Muhammad Rasidi sebagai Rais Suriah MWCNU Kecamatan Kelapa Gading. Yang selalu kami hormati jajaran pengurus ranting se-Kecamatan Kelapa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading Timur, juga Kelapa Gading Barat. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu istiqomah menebarkan semangat ke-NU-an bagi wilayahnya masing-masing. Juga yang sama kami hormati seluruh badan otonom, baik muslimat, alhamdulillah jauh-jauh hadir Ketua Muslimat Kelapa Gading, Ustazah Laila, Siti Nur Laila, betul ya Bu ya? Alhamdulillah, saya sering ketemu, cuma namanya di kontak saya cuma Ustazah Laila. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga seluruh badan otonom yang ada di ranting muslimat, juga Fatayat, alhamdulillah cantik-cantik sekali ya, bersinar semuanya wajahnya, alhamdulillah, karena kesorot lampu. Seluruh jamaah yang hadir, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, dan seluruhnya yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah serta terlimpahkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umumnya selaku umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Alhamdulillah sudah menyempatkan datang ke sini jauh-jauh dari seberang pulau ya, dari seberang pulau melewati Pulau Nangka, Pulau Gadung. Alhamdulillah jauh-jauh datang ke sini guna bersilaturahmi bersama kami MWC. Juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus PCNU Jakarta Utara, wabil khusus Ketua PCNU Jakarta Utara. Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk hadir ke sini guna bersilaturahmi dengan kami. Kami mohon bimbingannya dalam berorganisasi. Kita butuh bimbingannya untuk tahu rule dalam organisasi agar kami tidak salah melangkah nantinya dalam organisasi. Karena kalau hidup dalam organisasi ya ngeri-ngeri sedap lah kan gitu. Salah langkah sedikit nyeblos jurang kan gitu. Tapi alhamdulillah beliau insya Allah istiqomah membimbing kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin.
Saya juga mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya, wabil khusus untuk ibu-ibu muslimat dan fatayat, yang dimana mohon maaf saya repotin gitu ya. Mohon maaf saya repotin menyiapkan hidangan yang luar biasa ya, juga Kelapa Gading Barat juga menyiapkan tempat, alhamdulillah ya, sudah jadi ini ya, 70% jadilah ya, 70% jadi ya. Ya. Betul, 70% apa baru 60% ini? Ya, 60% lah Kiai. Ya mudah-mudahan ada suntikan-suntikan dana ya untuk sekretariat ranting NU Kelapa Gading Barat. Dan umumnya mudah-mudahan seluruh ranting di Kelapa Gading, khususnya MWC yang cita-cita pengen punya sekretariat di MOI, mudah-mudahan ada suntikan lah. Ya, cita-cita sama paten ya, pengen punya kantor di MOI. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kejadian. Dan juga khususnya seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Kelapa Gading, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan ya, baik dalam jamuan maupun apapun lain sebagainya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terus bersinergi semangat untuk menghidupkan Nahdlatul Ulama, khususnya di Kecamatan Kelapa Gading dan umumnya di seluruh dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustaz Husin Burhan selaku Ketua MWC NU Kelapa Gading. Kami sampaikan selamat datang kepada Kiai Lalu, Sekretaris PCNU, dan juga Ketua Anak Cabang Muslimat Ibu Ustazah Nurul Lailai. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian dari Ketua PCNU Jakarta Utara Kiai Haji Agus Muslim SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus MWCNU Kecamatan Kelapa Gading, wabil khusus Rais Suriah MWCNU Kelapa Gading Al-Mukarram Ustaz Rasidi, Ketua Tanfidiyah Al-Mukarram Ustaz Qasim Nur Sehat beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Ibu Muslimat Ancap Kelapa Gading, wabil khusus Ketua Al-Mukarramah Ustazah Hajah Berlaila beserta seluruh jajaran keluarga besar Muslimat Ancap Kelapa Gading. Kemudian Patayat Kelapa Gading yang alhamdulillah hari ini juga hadir, Ansor, Banser, dan seluruh lembaga IPNU, IPPNU, keluarga besar NU Kelapa Gading yang saya hormati,
wabil khusus Sekretaris PCNU Jakarta Utara Al-Mukarram Ustaz Lalu Ernayadi yang saya hormati dan saya muliakan. Pada malam hari ini kita hadir di tempat ini yang pertama dalam rangka silaturahmi sekaligus evaluasi seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kelapa Gading, baik itu struktural, pengurus ranting, MWC dan juga lembaga serta yang lainnya, karena berkaitan dengan harus menguatnya struktur MWC NU dan ranting NU dikarenakan ada beberapa program ke depan yang harus dilaksanakan di tingkat ranting. Oleh karenanya, agar ke depan setiap program yang dilaksanakan oleh MWC harus bersinergi dengan badan otonom, baik dengan muslimatnya ataupun dengan patayatnya. Kenapa? Karena tahun 2022 program kita hanya sebatas perwakilan ranting, tidak seluruh ranting 31 dapat. Kalau di Kelapa Gading tidak semua 3 ranting dapat. Itu pun sifatnya adalah penguatan. Tahun 2022 kita di Provinsi DKI Jakarta itu melaksanakan program dari sebagian ranting sampai PWNU itu 800 kegiatan selama 1 tahun dengan budget anggaran dana hibah itu kurang lebih 4 miliar. Tahun 2023 dana hibah NU DKI itu naik sampai 100% lebih, yaitu kurang lebih sekarang kita dapat dana hibah 9 miliar. Alhamdulillah. 2021 kita dapat hibah 1,2 miliar. 2022 kita dapat hibah 4 miliar. Sekarang 2023 kita dapat hibah 9 miliar. Maka program ini yang harus dilaksanakan oleh kita, dilaksanakan oleh ranting, dilaksanakan oleh MWC. Maka supaya program ini tepat sasaran, kita perbaiki dulu organisasinya, kita evaluasi, ya. Jadi mumpung masih ada waktu, ya, kemarin Pegangsaan 2 sudah kita reorganisasi, sekarang sedang pembentukan kepengurusan yang baru. Demikian yang lainnya, ya. Kalau untuk badan otonom sih terserah, karena punya rumah tangga sendiri, ya. Pataya terserah, kalau itu sudah cukup, ya. Oleh karenanya kita di Kelapa Gading khususnya supaya semua program itu menjadikan modal awal kita untuk bersinergi antara badan otonom dan juga Nahdlatul Ulamanya, karena lembaga itu biasanya mereka pelaksana sesuai dengan apa yang akan kita garap itu ke depan, ya. Maka ada evaluasi. Kemudian yang kedua, kita akan ada 4 program besar, 2 program yang akan dilaksanakan oleh PCNU, 2 program lagi yang akan dilaksanakan secara nasional oleh PBNU, ya. Mana yang nasional kemarin saya hari Minggu, Senin, Selasa itu ikut mensupport daripada atlet dalam rangka Porseni PBNU dalam rangka menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin di Solo. Yang alhamdulillah berita terakhir hari ini, ya, atlet-atlet DKI Jakarta mayoritas berprestasi. Bahkan untuk tingkat bulu tangkis itu 5 pertandingan itu semuanya masuk ke final, lawan Jawa Tengah dengan Jawa Timur, ya. Ini sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian yang kedua, ya, nanti pada tanggal 7 Februari kita akan ada hajat besar nasional yang akan dilaksanakan di Sidoarjo.
ya di lapangan Delta Sidoarjo, yaitu resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama. Ya, ini akan dihadiri oleh puluhan ribu ya warga Nahdiyin, ya baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung dan sekitarnya. Ya, ini sangat luar biasa. Dan ini mungkin dalam usia kita hanya seumur hidup hanya 1 kali. Karena kita akan ketemu lagi 100 tahun yang akan datang. Ya. Maka insya Allah kita akan patungan. PCNU Jakarta Utara kita akan siapkan bis tapi patungan yang harganya jauh lebih murah. Ya. Untuk transport saja kita siapkan selama 3 hari. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Tanggal 6 kita berangkat, tanggal 7 kita di arena sampai ke jam tanggal 8. Setelah itu kita ziarah, setelah ziarah kita pulang. Itu cuma 350.000. Murah nggak kira-kira? Naik bis dari sini ke Surabaya itu 450 sebalik sejalan. Ya. Tetapi kita juga hanya menyiapkan transport saja. Kalau makan mah kita sesuai dengan keinginan kita lah masing-masing. Karena kita ngurusin orang banyak. Apanya itu? Orangnya? Boleh. Tinggal nanti komunikasi sama Ustaz lalu. Ya sekarang 1 bis sudah penuh, tinggal sisa 1 bis lagi. Ya, tuh, itu belum daftar yang lain. Ya, muslimat itu baru daftar cuma 20 orang. Ya, makanya nanti komunikasi sama Ustaz lalu. Ya, insya Allah boleh lah kalau untuk muslimat. Ya, ini luar biasa. Artinya 1 kali seumur hidup kita, ya kan, berada di Sidoarjo, kemudian nanti untuk DKI Jakarta itu kita disiapkan pesantren Tubuh Ireng. Ya, jadi Tubuh Ireng itu sudah disiapkan pesantrennya khusus untuk Nahdiyin DKI Jakarta. Ya, ada juga Universitas Muhammadiyah ya. Universitas Muhammadiyah yang dekat Sidoarjo itu juga menyediakan tempat untuk kita. Artinya kalau untuk persinggahan kita insya Allah ada. Ya, tinggal kita mempersiapkan untuk jajan dan makan kita. Ya, karena nggak mungkin ya kita itu bisa menangani masalah makan kita semua. Itu lalu sesuka-sukanya ibu saja. Ya, yang pasti insya Allah tanggal 6 kita berangkat, tanggal 7 kita di sana acara, 8 kita ziarah dulu ya ke Tubuh Ireng kemana, kemudian kita setelah itu kita pulang. Ya, kita persiapkan. Ya, insya Allah. Ya, itu untuk program yang nasionalnya. Kemudian program yang lokal, Ibu, PCNU Jakarta Utara hari Sabtu tanggal 28 Januari itu akan launching klinik PCNU Jakarta Utara. Sekaligus pada hari itu kita akan mengadakan pengobatan gratis. Ya, pengobatan gratis, periksa darah dan sebagainya. Ya, dan kemarin sih ada bisik-bisik insya Allah yang berobat gratis hari itu datang, itu insya Allah pulangnya nenteng gitu. Nenteng anaknya. Ya. Nah, jadi maksud saya Ibu, terutama ibu-ibu yang kuat nih, kalau Kelapa Gading, memang sih di Kelapa Gading klinik itu amrak-amrakan banyak. Tapi kalau kita sudah punya klinik NU, alangkah baiknya. Ya, bukan kita mendoakan keluarga kita sakit, enggak. Ya, tetapi dibandingkan kalau misalnya keluarga kita yang betul ada halangan, ya dari Kelapa Gading dari sini ke Kojas itu, ya kita adalah berkorban waktu sedikit dari Kelapa Gading sini, ya dari Tanah Merah. Insya Allah, karena orientasi klinik kita tidak lagi kepada bisnis, tetapi kepada sosial. Ya, insya Allah jauh lebih murah dibandingkan dengan klinik-klinik yang ada. Saya tanya di Kelapa Gading Barat, klinik itu yang paling murah berapa duit? 150. Ada 90 ya. Kita minimal akan ngambil harga yang paling murah ya. Bisa jadi 90, bisa jadi di bawah 90 ya. Tuh. Tapi niatnya kalau kita niat istilahnya mau membesarkan NU 100.000 juga nggak masalah ya. Nah,
nanti ke depan klinik ini akan direncanakan kalau memang bisa berkembang, itu bisa dikembangkan di tiap kecamatan. Misalnya Kelapa Gading Barat ada tempat, ya kita buka klinik, ya kan? Itu sangat luar biasa. Itu program yang kedua. Program yang ketiga adalah tanggal 24, ya, kalau tidak salah tanggal 24 Februari itu kita akan mengadakan pelatihan pendampingan produk halal, sertifikasi halal. Jadi bagi ibu-ibu punya saudara, punya teman yang punya usaha yang selama ini susah punya label halalnya, ya insya Allah kita akan mengadakan pendampingan. Maka diprioritaskan bagi teman-teman ibu-ibu sekalian itu akan hadir, ya menghadirkan UKM-UKM yang bisa kita berikan. Karena kan sekarang kita kalau mau bis UKM kita produk makanan misal snack, ya kita kerjasamanya dengan instansi pemerintah, dengan camat, dengan yang lainnya, apalagi di atas wali kota, itu harus ada sertifikasi halalnya, ya itu sangat penting buat kita semua, ya. Tuh. Kemudian ada program yang memang sangat luar biasa. PCNU Jakarta Utara itu ditawari tempat di Pulau Seribu, ya di Pulau Tidung ada kurang lebih 4.000 meter. Ya, kita diajak kerjasama untuk membuat desa wisata di Pulau Tidung. Ya, itu kita sudah dipersiapkan tanahnya. Ya, kemudian lembaga perekonomian kita yang baru menyambut hal ini. Ya, sudah dikomunikasikan dengan teman-teman, terutama dengan Bank Singapura. Ya, ini sangat respon. Ya, mudah-mudahan ke depan ya kita punya tempat untuk wisata, untuk acara, ya untuk pertemuan, untuk diskusi, untuk acara-acara pelatihan. Ya, kita punya tempat namanya desa wisata. Tapi ini ke depan, ya ini rencananya. Tapi tanahnya sudah ada, ya dan ini sudah direncanakan. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita ke depan mau ada acara, tinggal kita geser ke Pulau Seribu. Ya kita bikin acara di sana, itu sangat luar biasa. Ya oleh karenanya ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita mendukung semua program, baik itu program-program yang akan dilaksanakan oleh pengurus besar. Di antaranya sekarang ini mensukseskan daripada Porseni PBNU dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama, dan juga pelaksanaan yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 Februari itu adalah resepsi daripada 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dihadiri oleh puluhan ribu Nahdiyin yang ada di Jawa dan sekitarnya. Ya, oleh karenanya saya berharap kepada sekalian, kalau memang istilah kata mau nambah muslimat berapa namanya segera, ya pengurus MPC Kelapa Gading berapa orang yang mau daftar silakan, karena ini langka. Ya kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari timur, ya saudara-saudara kita yang dari Lombok Unggul di Delta, ya kan? Ahlan wa sahlan. Ini sahabat saya, Ketua PCNU Jakarta Pusat, Gus Saifuddin, monggo silakan Gus. Makanya saya mulai, kita jangan terlalu malam. Bagus ini. Saya perkenalkan Ibu, apalagi yang muslimat pasti kenal ya. Beliau adalah suaminya Ibu Ita. Saja Ita PW. Jadi beliau masih keluarganya pendiri NU Mbah Wahab. Jadi ini cucu mantu daripada Mbah Wahab. Ya, artinya masih keluarga besar pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, beliau ketua PCNU Jakarta Pusat. Ya, jadi beliau kalau saya ada acara di Jakarta Utara, selalu saya undang beliau hadir untuk memberikan motivasi terhadap kita semua. Ya. Tuh. Oleh karenanya sekali lagi kepada ibu-ibu muslimat, Pak Gus Saifuddin, di Kelapa Gading ini
Mungkin kita muslimnya itu diperkirakan sekitar 45% kali ya. Ya, sana sini ya. Kita di Kelapa Gading muslimnya paling 45% kali ya. Sekecamatan Kelapa Gading, ya. Jadi lebih banyak mereka. Dan kita di Kelapa Gading hanya ada 3 ranting. Pegangsaan 2, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat. Dan satu-satunya, ya kan, ranting di Kelapa Gading, mungkin di Jakarta Utara kali ya, yang bisa bikin kantor. Jadi ketua rantingnya mana? Oh iya. Jadi kira-kira apa yang perlu dibantu? Mantap. Tapi jangan sekarang. Ya, jadi luar biasa. Jadi kita kalau beberapa bulan yang lalu peletakan batu pertamanya Usaifuddin, dan alhamdulillah ini tinggal ya sekitar 30 sampai 25% sampai 30% lah, tinggal bagian atasnya saja. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Terserah, memang PCNU pasca kita menyelesaikan kantor, ternyata masih ada kegiatan-kegiatan yang yang lebih. Kita nggak nyangka juga bahwa klinik itu akan segera cepat kita selesaikan, karena ternyata izin operasionalnya juga susah. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Ya tinggal launchingnya saja. Ya, artinya satu-satunya, saya pikir se-DKI kali ya, bisa. Satu-satunya ranting se-DKI yang punya kantor hanya Kelapa Gading Barat. Kiai Gubron, sini ke depan. Kiai ke depan. Siapa apa Kiai sini Kiai? Aman deh. Dan satu-satunya PCNU se-DKI Jakarta yang punya kantor hanya Jakarta Utara. Dan satu-satunya NU DKI yang punya klinik Jakarta Utara. Luar biasa. Tapi ke depan saya juga optimis. Ibu? Oh iya, muslimat juga punya ruangan di PCNU, hanya muslimat doang. Tapi Pak Tayat juga boleh numpang ada ke tempatnya. Sekarang Pak Tayat itu sensitif, Ustaz. Kalau saya ngomong muslimat, Pak Tayat nggak disebut, marah dia di belakang. Bener. Saya ngasih ruangan ya sama muslimat. Itu di belakang saya Pak Tayat ngomel-ngomel. Curang katanya ketua PCN, masa muslimat katanya dikasih ruangan, saya Pak Tayat enggak, ada gitu. Ada saya kasih juga Bu, ya kan, kalau Pak Tayat kan ambeknya gede. Jadi seperti itu. Nah, ada yang satu akan saya kasih gambaran Bu. Kenapa sih tahun 2002 kita diberikan dana hibah itu cuma 4 miliar? Memang saya udah prediksi dari awal, ternyata itu tidak terlepas daripada bergening politik. Bergening politik itu kita coba diskusikan dengan teman-teman kita yang ada di DPRD DKI. DPRD DKI dari semua partai yang memang mereka orang Nahdliyin, ya, mereka orang Nahdliyin. Ya, kita diskusikan bagaimana caranya supaya dana hibah ini naik. Alhamdulillah 2022 naik, dan sekarang 2023 pun naik. Ya, itu oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini saya PCNU Jakarta Utara memperkenalkan sahabat saya, Ketua PCNU Jakarta Pusat, beliau non partai, ya, tidak pakai partai. Insya Allah untuk 2024 ini beliau akan maju perwakilan dari kita warga Nahdliyin itu sebagai calon DPD. Ya, jadi calon DPD RI yang insya Allah beliau akan menjadi kebanggaan warga Nahdliyin DKI Jakarta. Karena DPD itu tidak melalui partai politik. Ya, misalnya jadi beliau tidak ada beban politik kecuali tanggung jawab beliau terhadap Nahdlatul Ulama. Ya, kalau dari partai politik dia harus punya tanggung jawab terhadap partainya, harus setor terhadap partainya. Tapi beliau ya akan bertanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Itu penting buat kita.
Ya, ini penting buat kita, ya, supaya kita semua, ya insya Allah, ya kan, saya sendiri akan full, ya, menghantarkan beliau semaksimal mungkin supaya beliau menjadi anggota DPRD RI yang mewakili daripada warga Nahdiyin Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sekalian, barangkali itu saja kita sekali lagi bahwa beberapa program kita ke depan harus kita dukung, terutama berkaitan tadi. Saya mohon ibu-ibu, ya kalau misalnya kita ada apa-apa berkaitan dengan kesehatan, ya silahkan datang ke kantor PCNU Jakarta Utara. Bila perlu ibu, bila perlu, bisa saja kita. Kalau misalnya ada orang yang miskin banget, Ustaz, ya, Ustaz Rosidi, orang miskin banget, nggak mampu, nggak punya apa-apa, kemudian dia BPJS nggak punya. Kan ada juga sampai hari ini masyarakat kita yang nggak punya BPJS, sakit, ya, hantarkan saja ke kantor PCNU Jakarta Utara, pengurus yang hantar. Insya Allah kita akan diskusikan, bila perlu digratiskan. Kalau yang memang betul-betul nggak mampu, ya begitu saya lihat, karena memang kita berkeinginan bahwa klinik ini bermanfaat, ya, tuh, bermanfaat. Bagaimana caranya? Ya tentu kalau misalnya kita punya DPD RI, ya kan, tinggal catat aja berapa orang di bulan ini yang nggak bayar, ya, tinggal kwitansinya kasih beliau. Nih itu tutupin sama beliau. Nah ini tanggung jawab beliau nanti, ya, tanggung jawab beliau. Saya rumahnya tahu kok. Jadi beliau itu pengusaha. Nah, Bu Saja Nurlaila nggak tahu nih ya. Itu yang namanya OAK yang di depan kita tuh. Apa namanya? OAK ya? Gading Icon. Nah itu maintenance-nya perusahaan beliau. Ya kan? Maintenance-nya perusahaan beliau. Jadi banyak dekat Ibu Saja ini dekat. Jadi sekarang. Jadi banyak perusahaan-perusahaan beliau yang memang bisa nanti ke depan kita manfaatkan tentunya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Beliau tinggalnya ada dua, di Jakarta Pusat Jalan Lontar, kemudian ada Jakarta Timur dekat kita juga, di belakangnya Kiai Haji Asmi, apa namanya, Pulomas beliau. Beliau di Pulomas juga ada. Jadi di Jakarta Pusat ada, di Pulomas ada. Ya alhamdulillah, insya Allah kita doakan dan kita dukung. Masa sih kita muslimat, fatayat, NU, lembaga semua kita dukung satu orang, ya, tapi nanti kita tuntut pertanggungjawabannya kalau dia sudah jadi untuk Nahdlatul Ulama. Jadi dia tidak ada kepentingan lagi dengan partai politik. Terima kasih. Allahumma fiqh ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada sahabat saya Gus Saifuddin untuk memberikan motivasi, gambaran dan juga apa yang perlu disampaikan dari Gus Saifuddin untuk kita. Ya, kita mohon keberkahannya juga karena beliau salah satu keluarga besar pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, insya Allah besok kita sama-sama tanggal 7 itu akan ke Jombang. Ya, terima kasih. Allahumma fiqh ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati sahabat saya Kiai Agus Muslim, yang sebentar lagi juga beliau akan mencalonkan Bupati Bogor. Yang juga nanya sama saya ini. Amin kayak saya tahu ini serius. Ini udah tahu ya Bu, viral beliau itu calon Bupati Bogor. Yang saya hormati Sekjen, Sekretaris PCNU, KNU, Ketua MWC Kelapa Gading, yang kemarin sempat nemenin bersama-sama saya, Ustadz Kosim Korseha, ya, Ketua Ranting Kelapa Gading yang hebat bersama ini, dan ibu-ibu muslimat dan fatayat yang hadir pada malam ini.
Saya di WA tadi oleh Kiai Lalu sudah ditunggu muslimat dan fatayat. Saya buat fotonya, wah muslimatnya luar biasa. Saya kadang-kadang sederhana melihatnya, NU itu. NU-nya itu hebat apa enggak? Kadang-kadang saya sederhana. Kalau di situ itu NU-nya banyak, muslimatnya banyak, fatayatnya, saya sederhana. Oh ini pasti NU-nya hebat. Kalau sudah di situ NU-nya, muslimatnya, fatayatnya jarang, udah pasti NU-nya ini kenapa? Iya bermasalah. Tapi ini Kelapa Gading luar biasa. Kantor ini. Bahkan saya kalau perlu bikinin video, viralkan. Supaya apa? Ranting-ranting seluruh, nggak usah Indonesia, seluruh Jakarta mampu membuat gedung seperti ini. Kok bisa? Gitu. Ternyata bahwa sesuatu itu bisa kalau kita itu yakin dan punya mimpi. Dan Kelapa Gading telah membuktikan bahwa NU Kelapa Gading punya mimpi dan punya cita-cita dan berkeyakinan bahwa ini bisa diwujudkan, sama dengan kantor PCNU. Insya Allah ini akan selesai walaupun tidak cepat, Pak. Kalau mau cepat pasti hasilnya tidak indah, tidak bagus. Ya paling bikin satu lantai ini cepat selesai, Pak. Karena Bapak kenapa ini lama? Karena 2 lantai. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kita ini memang diperintahkan untuk bersatu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Bahwa antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibaratkan bangunan, di mana yang satunya dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Saya ibaratkan sebuah gedung yang Bapak bangun sekarang ini. Inilah simbol persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Kenapa harus dibuat organisasi? Ibaratnya gedung ini, Pak. Kalau antara pilar dengan satu dengan yang satunya ini tidak kuat, pasti akan ambruk. Betul nggak? Maka gedung ini harus kita cerminkan buat kebesaran NU. Kalau antara fatayat dan muslimat tidak bersatu, itu ibaratnya gedung salah satunya pasti akan roboh dan akan. Nah, karena ibaratnya antara satu tiang dengan yang lainnya ini harus saling menguatkan, saya ingin Kelapa Gading ini mempelopori. Dan kita bisa lihat bangunan ini telah membuktikan pertemuan ini dihadiri muslimat fatayat, Ansor, Banser, dan NU membuktikan bahwa bangunan ini menjadi kuat. Insya Allah kalau kita ini perkuat, sama sahabatnya saya ingin memperkuat bangunan ini. Semua punya tanggung masing-masing. Yang jadi pengusaha silakan, yang jadi buruh silakan, yang jadi pejabat silakan, asal semua itu menjadi kekuatan untuk Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kalau bangunan ini yang kuat, maka orang yang ada di dalamnya akan merasa nyaman dan aman. Jangan pernah berharap berpikir orang akan masuk NU kalau di dalamnya sendiri berantem cakar-cakaran, apalagi tidak saling menguat. Itu saya merasa bangga. Inilah NU. Inilah yang dicerminkan malam ini. NU yang seperti ini. Tinggal kita akan perkuat bangunan elemen-elemen lain. Kita dorong nanti pengusaha-pengusaha yang masuk di NU itu. Jangan hanya, kita harus perlebar, kita harus buka. Jadi pengusaha harus kita ajak masuk. Orang-orang kaya harus kita masuk. Para pejabat juga masuk. Sehingga akan tiang-tiang ini akan menjadi lebih kuat. Inilah bangunan yang diharapkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Saya mengatakan Indonesia kenapa 350 tahun tidak pernah merdeka? Karena umat Islamnya tidak pernah bisa bersatu.
Bukan umat Islamnya tidak besar-besar, tidak ada artinya kebesaran itu kalau tidak bersatu. Adanya NU maka Indonesia itu bisa merdeka. Tapi setelah Indonesia merdeka, sudah ada NU, ternyata umat Islamnya masih belum kuat. Kenapa? Umat Islamnya yang ada di situ sedang sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Yang punya majelis taklim hanya ngurusin majelis taklimnya aja. Habis setelah ngurusin majelisnya, nggak peduli. Yang punya pondok pesantren hanya ngurusin pondok pesantrennya. Habis ngulang belajar ngajar, habis itu pulang. Nggak mau berorganisasi, nggak mau membesarkan. Ini hati-hati. Kalau organisasi lemah, maka jangan heran kalau suatu saat Indonesia seperti Makkah dan Madinah. Ahlussunnah wal Jamaah terpinggirkan. Nah ini kita tidak ingin terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan simbol kekuatan yang dilakukan oleh Ranting Kelapa Gading, MWC Kelapa Gading, ini menjadi contoh kekuatan NU khususnya di Jakarta ke depan. Insya Allah nanti kalau ada waktu muslimat atau apa berkumpul bersatu, undang saya. Jadi muslimat berserta partaian ada acara, entah itu acaranya apa, saya undang dan insya Allah hadir. Bagi saya NU Kelapa Gading harus diperkuat dan didorong untuk lebih maju menjadi simbol kekuatan NU di Jakarta, bahkan di Indonesia kalau bisa menjadi kekuatan NU dunia. Terima kasih. Mereka Mereka Jumbera reka Tarera mandenge Melingkar Jumbera reka Tarera mandenge Inilah kau bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Inilah kau bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Oh bangsa yang paling jaya, yang ada asalnya. Oh bangsa yang paling jaya, dari asalnya. Jumbera reka Tarera mandenge. Jumbera reka Tarera mandenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar PCNU Jakarta Utara dan juga hadir pada kesempatan ini Ketua PCNU Jakarta Pusat Muslimin silaturahmi ke MPCNU Kecamatan Kelapa Gading. Ya, alhamdulillah tadi hadir muslimat, partaian, ini PPNU dan hari ini kita banser juga luar biasa. Semoga acara silaturahmi ini menjadikan satu motivasi buat kita untuk selalu berjuang dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama khususnya di Kelapa Gading, khususnya lagi di Jakarta Utara serta DKI Jakarta. Insya Allah kalau Nahdlatul Ulamanya kuat, insya Allah Jakarta kuat dan Indonesia akan menjadi kuat. Siapa kita? Bangsa NU. Siapa kita? Bangsa NU. Pancasila. Jaya. Indonesia. Mereka Jumbera reka Tarera mandenge. Melingkar Jumbera reka Tarera mandenge. Inilah
perkasa. Oh, Banser yang paling jaya. Dari asalnya. Oh, Banser yang paling jaya. Dari asalnya. Jumbera reka, aira mandenge. Jumbera reka, aira mandenge. Oh, ding 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 ding. Ah, ding 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 ding. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa. Oh, Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Oh, Banser yang paling jaya, Bapak Gading asalnya. Siapa kita?